Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bikum fitraini amin. Ya Hadratas Sayyid Bilamin Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jilani Quddasul Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan asma Allah yang maha pengasih maha penyayang, puja-puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit menakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, semoga dengan diperingati dan dibacakan manakib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jilani, senantiasa Allah Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sumber hajat keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Manakib Syekh Abdul Qadir Jilani diantaranya: Manqabah ke-25, tulang belulang ayam hidup kembali berkat karomah Syekh Abdul Qadir. Diriwayatkan ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir, mengantarkan anaknya untuk berburu pada Syekh untuk mempelajari ilmu suluk. Syekh memerintahkan agar si anak harus belajar dengan tekun mengikuti cara-cara orang salaf dan ditempatkan di ruang khalwat. Beberapa hari kemudian, si ibu selaku orang tua murid datang menengok anaknya dan dilihat tubuh anaknya itu menjadi kurus, makannya hanya roti kering dan gandum. Si ibu kemudian masuk ke ruang Syekh dan melihat di hadapannya tulang sisa makanan daging ayam yang sudah bersih. Ibu itu berkata,
Menurut penglihatan saya, Tuan Syekh makan dengan makanan yang serba enak. Sedang anak saya badannya kurus karena makanannya hanya bubur gandum dan roti kering. Untuk hal itu apa maknanya sehingga ada perbedaan? Mendengar pertanyaan itu, lalu Syekh meletakkan tangannya di atas tulang belulang ayam sambil berkata, A'umi biidnillahi ta'ala alladhi yuhyil idamah wa hiya ramim. Berdirilah dengan izin Allah yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur. Lalu berdiri tulang belulang menjadi ayam kembali sambil berkokok, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Asyhadu Abdul Qadir Waliwahi. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, saya Abdul Qadir kekasih Allah. Saya berkata pula kepada orang tua anak itu, kalau anakmu dapat berbuat seperti ini, maka ia boleh makan seenaknya asal yang halal. Ibu itu merasa malu oleh Syekh dan mohon maaf atas prasangka yang buruk. Dengan penuh keyakinan yang bulat, ibu itu menyerahkan anaknya kepada Syekh untuk dididik. Di balik Mankoba ke-25 ini, ketika kita mondok, kita tidak niatkan untuk menuntut ilmu, walaupun yang diperintah menuntut ilmu. Karena ada hadis seperti ini, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Diwajibkan menuntut ilmu bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Tetapi banyak orang yang menuntut ilmu, namun ilmunya sampai ke otak, tembus ke kolbu. Pada akhirnya dia seperti orang yang tidak mondok, bahkan dia terpengaruh oleh dunia perdukunan. Jadi perdukunan. Berarti di pondok yang benar itu niatnya untuk pengabdian terhadap Sang Pencipta, karena yang diperintah hablum minallah hablum minan nas. Jadi kita walaupun bodoh di pondok, kalau kita khidmat, sehingga ada kaidah al-khidmat bil barokah wal karomah. Dengan taat pada guru kita bisa mendatangkan barokah dan karomah. Dengan karomah itu, karomah atau rahmat tunggal itu bisa kita memahami dan terpenuhi dan imannya kuat. Sebab Rasulullah memerintah memperbarui iman, bukan hanya menuntut ilmu, sebagaimana hadis dikatakan, jaddidu imanakum, qalu kaifan jaddidu imanana ya Rasulullah, qala bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kamu. Para sahabat bertanya, bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Jawab Nabi, dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Al-hadis. Jadi kita di pondok itu niatnya mendekatkan diri. Di sini dikatakan bahwa makanan yang enak. Berarti kalau di pondok itu sebaiknya melakukan tirakat, laku tirakat, jangan terlalu banyak makan, karena di pondok tempatnya menuntut ilmu. Jadi supaya ilmunya bermanfaat, supaya kita tidak sombong, maka kita harus melakukan laku tirakat, kurangi makan, kurang tidur gitu. Ayam berkokok dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Asyhadu Abdul Qadir Waliwahi. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, saya Abdul Qadir kekasih Allah. Maksudnya ini hanya bisa dilakukan oleh wali yang makumnya tinggi, yaitu wali gaus atau wali kutub. Karena si Abdul Qadir Jalani itu disebut wali kutub. Wali gaus itu sekian juga sasi. Kalau untuk akhir zaman ini yang makumnya tinggi Imam Mahdi akhir zaman oleh sini makumnya. Karena si Abdul Qadir Jalani maupun Imam Mahdi itu makumnya sangat
dengan Rasulullah SAW. Jadi syahadat tambahan ini yang biasanya satu di luar satu Muhammad Rasulullah, ini hanya bisa dilakukan wali yang mau tinggi seperti Khidir itu kan. Nah, ada wali ya seperti kemungkinan besar seperti wali Muhammadiyah. Hanya ini yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada suatu kekurangan, apabila ada suatu kekurangan atas kehidupan saya, kebodohan saya dan kehinaan saya, karena saya itu orang bodoh, tidak mengerti. Karena waktu saya mondok tidak pernah mendapatkan ranking, mungkin karena hikmat kepada guru sehingga barokah dan karomah itu mengalir. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Biridawaka insyaallah biiznillah al-hikmat bil barakah wal karamah Abdul Qadir waliyullah wa bisabati Rasulullah SAW, kita bisa menjadi wali Allah yang paham ma'rifatullah dan di alam kubur bisa menjawab pertanyaan karena yang ditanyakan ma'rifatullah dan ma'rifatul Rasul, dan sebagai bukti nanti di akhirat kita, dan sebagai bukti di akhirat nanti ketika kita berkumpul di padang mahsyar, kita diakui menjadi muridnya Abah Anom dan umatnya Rasulullah SAW, sehingga kita juga diakui muridnya Abah Sepuh dan diakui oleh si Abdul Qadir Jilani karena telah menerangkan mengkubah ini dan mengakui kebenaran ini dan menjadi ma'rifat, paham ma'rifatullah dan ma'rifatul Rasul, dan juga kita sampaikan dan selalu istiqomah mengamalkan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah dan menjalankan manaqib si Abdul Qadir Jilani ini, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah dan tidak mengkhianati guru mursyid kamil mukamil, karena di akhir zaman ini banyak yang mengkhianati mengaku wali mursyid kamil mukamil alias mursyid palsu. Oleh sebab itu hati-hati dalam mencari guru. Khairun minni wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.